Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Rina Mardiati, dosen jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas ya tentang himpunan fazi ya. Dan seperti saya ingatkan kembali bahwa kita akan membahas sistem kendali cerdas pada mata kuliah topik khusus teknik elektro ini ada dua ya. Sebenarnya kuncinya di satu. Di sini adalah materi tentang fazinya ya. Dan yang kedua itu adalah CST ya, atau jaringan syaraf tiruan. Atau ANN ya. Artificial Neural Network. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu tentang konsep dari sistem fazi ini ya. Jadi sebenarnya sistem fazi ini berbasis teori himpunan ya, kalau kita lihat di sini ya, teori himpunan. Jadi kalian juga harus mengingat kembali merimain kembali tentang himpunan, di mana dia itu ada domain, ada kodomain atau ada daerah hasilnya gitu ya. Dan di sini yang paling penting itu yang kita highlight pada sistem fazi ini adalah dia menggunakan derajat keanggotaan. Nah, ya. Jadi pada sistem fazi ini digunakan derajat keanggotaan untuk menunjukkan seberapa besar suatu nilai masuk ke dalam himpunan fazi. Jadi dia menggunakan derajat keanggotaan, di mana derajat keanggotaannya itu adalah sebuah interval dari 0 sampai 1. Ya. Jadi ada derajat keanggotaannya. Jadi misalnya kalau misalnya tidak hanya 0 atau 1, tapi 0 ya, interval 0 sampai ke 1. Jadi termasuk juga 0,2, 0,5 gitu ya, maksimal 1. Dan bidang kajian untuk sistem fazi ini ada fazi inference system, ada fazi clustering, banyak ya. Ada fazi database dan juga ada fazi mathematical programming. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini logika fazi. Nah, kalian harus tahu juga nih sejarahnya tentang logika fazi. Awalnya dari mana? Kalau misalnya kalian suka dengar, biasanya kalian mendengarnya ini tuh dari Jepang awalnya gitu ya. Padahal ya, jadi logika fazi ini pertama kalinya dikembangkan oleh sebuah ilmuwan bernama Lotfi A-nya itu Asker ya, Askerzadeh ya, melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fazi. Ya. Nah, si Lotfi ini dia adalah seorang ilmuwan Amerika yang berkebangsaan Iran ya, dan dia berasal dari Universitas California di Berkeley. Nah, jadi awalnya kenapa dia menulis tentang teori himpunan fazi, dia beranggapan bahwa logika benar salah itu tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Jadi karena kalau misalnya di komputer itu kita hanya misalnya 0 pada awalnya dan 1 ya, misalnya ini salah, ini benar gitu ya. Nah, ini nggak bisa diterapkan pada pemikiran manusia, karena manusia tuh ada relatifnya, nggak hanya baik buruk gitu, tapi ada juga mungkin ya tengah-tengah lah, nggak seperti misalnya ini cantik, ini jelek gitu, bener-bener mutlak gitu ya, ya nggak kayak gitu, ya ada ya di tengah-tengah lah, misalnya lumayan lah gitu ya mukanya gitu ya, atau nggak hanya orang ini pendek, orang ini tinggi gitu, itu kan udah strict ya, tegas banget, ini pendek, ini tinggi. Nah, padahal ya ada juga misalnya sedang ya di antara pendek ya, orang bertubuh pendek dan tinggi itu kan yang di tengah-tengahnya kita sebut apa gitu ya. Jadi memang tidak sepenuhnya mewakili dari setiap pemikiran manusia. Nah, ini cerita saya tadi. Jadi meskipun logika fazi itu dikembangkan awalnya di Amerika, namun memang dia lebih populer ya. Lebih populer itu diaplikasikan di Jepang ya, diaplikasikan oleh praktisi-praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kontrol atau kendali.
ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak ya dijual produk elektronik. Malah kalau sekarang yang terakhir saya dengar itu adalah rice cooker. Rice cooker dari Philips itu dia udah menggunakan logika fuzzy ya. Dan sebelum-sebelumnya biasanya mesin cuci nih, dia menggunakan logika fuzzy. Mesin cuci, AC dalam menentukan supaya dia mencapai ke suhunya gitu ya. Ini kan dalam proses sistem kendalinya juga. Dan memang juga fuzzy logic ini sudah diterapkan di berbagai bidang, mulai dari di teori kendalinya juga hingga sampai sekarang juga diterapkan di kecerdasan buatan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tadi berbicara tentang keputusan tegas ya antara benar dan salah gitu, fix gitu ya. Benar dan salah atau disebut juga dengan precision kalau kita lihat di gambar ini ya. Jadi seorang itu nanti mengatakan ini ada 1.500 kg gitu ya. Masa mendekati kepala kamu dengan kecepatan 43,5 meter per second. Nah, itu benar-benar fix gitu ya, tegas atau crisp gitu ya namanya. Nah, padahal mungkin ya di dunia nyata ya kalau kita signifikannya langsung aja itu awas gitu ya, langsung mengatakan look out gitu, menghindar itu ada barang dan nggak perlu disebutkan beratnya berapa, kecepatannya berapa. Jadi kan memang jadi artinya dari konsep yang tadi ya memang nggak bisa nih logika benar salah atau misalnya himpunan tegas itu ya diterapkan ya dapat atau mewakili pemikiran manusia karena buktinya kan nggak mungkin juga ya pada saat kondisi di lapangan ketika ada sebuah benda dari atas gitu ya jatuh di atas kepala kita udah sebutin dulu itu beratnya 1.500 kg gitu kan nggak tahu juga kita dengan kecepatan misalnya 45,3 meter per second gitu kan kita nggak bisa sebutkan itu. Nah paling yang kita bisa sebutkan awas, nah gitu ketika udah sampai kayak gitu awas jangan di situ gitu. Nah inilah sebenarnya memang artinya memang kita juga untuk mewakili pemikiran manusia gitu bagaimana proses pemikiran manusia ini logika fuzzy lah salah satunya ya makanya dia masuk juga ke kecerdasan buatan gitu. Nah ini adalah logika fuzzy versus logika tegas ya. Logika tegas itu disebut juga crisp gitu ya kalau misalnya di bahasa Inggrisnya. Jadi ada perbedaan ya kalau kita lihat secara teori himpunan ya. Perbedaan terletak pada keanggotaan elemennya ya dalam suatu himpunan. Jadi kalau misalnya logika tegas itu ya, suatu elemen himpunan itu dia punya dua pilihan antara ya dan tidak gitu ya, antara bernilai 1 dan 0. Atau misalnya dia sebagai anggota himpunan dia bernilai 1 atau dia bukan anggota himpunan bernilai 0 gitu ya. Nah, kalau logika fuzzy ya keanggotaan elemen suatu himpunan itu memiliki derajat nggak pure 0 atau 1, tapi dia ada derajatnya antara 0 dan 1. Jadi mungkin aja nih derajat keanggotaannya tuh 0,5 bisa. Atau misalnya 0,2 bisa. Pokoknya berada di antara 0 dan 1. Berada di antara range ya dan tidak atau benar atau dan salah gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa sih himpunan tegas ya. Ini sebenarnya mereview kembali atau crisp set gitu ya. Set itu himpunan, crisp itu adalah tegas. Nah, himpunan tegas ini adalah merupakan sebuah kumpulan ya dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas, clearly gitu ya. Nah, objek yang ada dalam himpunan tersebut ya disebut yang namanya elemen dari himpunan ya atau anggota himpunan ya. Dan keanggotaan suatu elemen dapat dinyatakan secara tegas ya apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan ya. Jadi misalnya kita punya sembarang himpunan A gitu dan sebuah unsur X itu adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam himpunan A ya. Jadi nilai keanggotaan suatu himpunan dinotasikan sebagai mu X sama dengan 1 dan sebaliknya mu X sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di contoh soalnya di sini saya punya himpunan A, anggotanya itu adalah 2, 6, 8, 9, 10, 23. Nah,
maka ya nilai keanggotaan dari 8 atau mu 8 itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 8 itu adalah anggota himpunan dari A. Ada di sini 8. Gitu. Dan kalau mu atau nilai keanggotaan dari 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 1 itu bukan anggota himpunan dari A. Atau misalnya saya punya contoh lagi, misalnya mu dari 100. Nah, ini berarti dia sama dengan 0 karena 100 itu bukan anggota dari A. Gitu, ya. Ini masih simpel. Dan contoh yang kedua, misalkan X itu ya, ada himpunan X ya. Dia anggotanya 1 2 3 4 5 6. Itu anggota himpunan X ya. Dan kita punya himpunan A, subset dari himpunan X, ya, atau subhimpunan atau subset dari himpunan X, yang dalam hal ini A itu adalah anggotanya 1, 2, 5. Betul ya, bahwa si A ini adalah subset dari X, betul kan ya? Nih, 1, 2, 5. Nah, A dapat dinyatakan sebagai A di sini 1 1 2 1 3 0 4 0 5 1 6 0. Maksudnya 1 1 itu adalah bahwa A itu adalah betul dia subset dari himpunan X. 2 pun sama. Di sini 1 0-nya itu menyatakan nilai dari keanggotaannya. Ya, bahwa si 3 ini dia nilainya 0 karena dia bukan anggota A, tapi dia anggota X. 4 dia bukan anggota A, tapi dia anggota X. 5 dia anggota A, jadi nilainya 1. 6 dia nggak ada di A, tapi dia ada di X, berarti dia nilai keanggotaan di A-nya itu adalah 0. Gitu. Ya, atau kita ambil contoh di sini 2,1 yang ini. Itu artinya nilai keanggotaan elemen 2 pada himpunan A itu adalah 1, gitu cara bacanya ya. Dan 4,0 artinya nilai keanggotaan elemen X-nya 4 di himpunan A adalah 0. Gitu. Ya, secara fisiknya bahwa 4 itu bukan anggota A. 4 itu bukan anggota A, dan kalau yang atas berarti 2 itu adalah anggota dari himpunan A. Gitu, ya. Baik. Nah, himpunan fusi. Ya, di dalam teori himpunan fusi, ya, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan yang tadi saya sudah singgung, atau membership value, ya, yang nilainya terletak di dalam selang interval 0 sampai 1, ya. Di dalam selang. Nah, saya garis bawahi di dalam selang. Artinya bukan 0 dan 1, tapi 0, 0,02, 0,03, 0,035 itu juga masih termasuk. Ya, jadi derajat keanggotaannya itu ya dari sebuah nilai elemen ya X itu berada di selang interval 0 sampai 1. Bedanya dengan himpunan tegas adalah kalau tadi himpunan tegas itu hanya 0 dan 1, makanya bentuknya kayak gini nih kurung kurawalnya. Kalau misalnya himpunan fazi, dia tuh nilai derajat keanggotaannya atau membership value-nya itu berada di selang interval 0 dan 1. Nilai keanggotaannya itu berada di antara 0 dan 1. Kalau misalnya yang himpunan tegas, nilai keanggotaannya itu cuma di 0 dan 1, udah. Ya, nilainya cuma 0 dan 1 gitu. Ya, itu perbedaannya. Nah, di himpunan fazi juga ini perlu kita ketahui ada beberapa poin penting. Yang pertama tadi ini fungsi keanggotaan merupakan fungsi yang memetakan elemen suatu himpunan ke nilai keanggotaan pada interval 0 sampai 1. Yang kedua, fungsi keanggotaan membedakan ya pada fazi ini membedakan himpunan fazi dengan himpunan tegas atau crisp set gitu ya. Dan yang ketiga, kita perlu ketahui bahwa fungsi keanggotaan dapat direpresentasikan dengan berbagai cara
ya, sebagai berikut. Nah, yang pertama ini adalah representasi kurva linier menurun. Nah, linier menurun itu artinya dia garis lurus ya, menurun tapi dia. Nah, kalau kita lihat di sini kurvanya itu ada sumbu Y dan sumbu X ya, di mana sumbu X ini adalah domainnya ya, dan sumbu Y ini adalah derajat keanggotaannya ya, derajat keanggotaannya. Makanya kita tulis mu X tadi ya, sudah kita notasikan sebagai mu X. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa si A ini adalah nilai domain terkecil, betul ya, nilai domain terkecil ya, saat derajat keanggotaan terkecil kalau di sini. Ya, lalu yang B adalah derajat keanggotaan terbesar. Nah, ini B ini adalah derajat keanggotaan terbesar dari dalam domain. Artinya ini domainnya itu dari A sampai B. Ya, dari A sampai B, derajat keanggotaannya dia dari 0 sampai 1. Nggak mungkin dari 0 sampai 10. Ya, di sini didefinisikannya dari 0 sampai 1, derajat keanggotaan. Karena ya tadi, kita tuh bermain di antara benar dan salah gitu ya, nggak ada di atasnya lagi sangat benar, nggak ada gitu. Jadi kita hanya bermain di range ini nih, dari salah terus di antara ini lalu ada benar gitu. Dan kalau kita lihat di sini fungsi keanggotaannya bisa kita notasikan dalam bentuk persamaan. Jadi kalau kita lihat bahwa dari interval ya untuk X dari A sampai B, dari A sampai B itu dia miring ya, atau dia tuh adalah kurva linier menurun. Di mana kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan B min X per B min A. Jadi kalau misalnya saya punya, sebentar kita coba biar lebih nggak abstrak ya. Nah, misalnya si A-nya ini 0, lalu si B-nya ini 8, atau misalnya A-nya juga boleh, nggak harus 0 ya. A-nya 2 boleh. Lalu B-nya itu 8 gitu ya. Kita ganti aja deh. A-nya 2 ya. Misalnya A-nya 2, B-nya 8, maka ini persamaan garisnya itu adalah 8 min X per 8 min 2. Atau kalau kita sederhanakan 8 min X per 6. Nah, jadi untuk garis ini bentuk persamaannya adalah 8 min X per 6. Jadi ini lebih ke dari persamaan garis ya, yang kita ketahui dari 2 titik. Nah, lalu untuk B, X lebih besar dari sama dengan B, bentuknya kan kayak gini ya. Dia ini ada 0 di sini. Ini adalah 0. Gitu ya. Jadi ini lebih ke bagaimana juga kalian harus memahami teori persamaan linier atau persamaan garis lurus itu kayak gimana. Lalu juga ada representasi kurva linier naik ya. Kalau tadi turun, ini sekarang naik ya. Kalau kita lihat dari sini, berarti ini domainnya itu dari A sampai B ya. Domainnya itu dari A sampai B. Nah, sama misalnya A-nya tadi 5 ya, kita kasih contoh, B-nya 12 misalnya kayak gitu. Kita tahu bahwa X kurang dari A itu adalah ini 0 ya. Derajatnya, ini kan mu X, artinya mu X sama dengan 0 atau gini. Mu X sama dengan 0 untuk X kurang dari 5. Jadi ketika untuk X-nya kurang dari 5, itu derajat keanggotaannya 0. Lalu yang kedua, untuk mu X, untuk X dari A sampai B, itu berapa? Ini kan bentuknya garis lurus ya. Nah, persamaannya adalah ini. X min A berarti X min 5, B min A, 12 min 5 sama dengan X min 5 per 7. Jadi ini adalah X min 5 per 7. Gitu. Lalu untuk X sama dengan B, nah ini kan bukan lurus ya, tapi cuma berhenti di sini. Berarti X sama dengan B, itu dia di 1. Nah, ini 1. Ya, untuk X sama dengan B itu di 1. Oke, nah ada juga representasi kurva segitiga.
Nah, sebenarnya Bu, itu kurva segitiga, linier menurun, linier menaik gitu. Itu gimana? Sebenarnya itu nanti merupakan representasi pengetahuan dari misalnya seorang pakar untuk dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa, kira-kira cocoknya ke representasi kurva seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kalau segitiga. Nah, kalau segitiga, kalau kita lihat gambarnya ini berarti dia range-nya dari A sampai B, B sampai C, dari 0 sampai A. Jadi kalau saya punya X-nya kurang dari A, dia nilainya berapa? 0. X-nya lebih besar dari C, dia nilainya berapa? 0. Ini. Mu-nya 0 derajat keanggotaannya. Lalu kalau misalnya dari A sampai B gimana? Nah, dari A sampai B dia kurva linier menaik. Tadi rumusnya ini. Kalau dari B sampai C gimana? Dia kurva menurun. Ya, rumusnya yang ini. Sama aja. Ya, jadi kalian buka-buka lagi ya tentang persamaan garis lurus. Oke, nah berikutnya juga selain segitiga ada juga trapesium. Ya, representasi kurva trapesium ini berarti selangnya itu dari A sampai D. Ya, dimana kalau kurang dari A itu dia 0 dan lebih dari D itu dia 0. Gitu ya. Nah, ketika di B sampai C, dia nilainya berapa? Dia nilainya 1. Nih, kurva B sampai C nilainya 1. Gitu ya. Untuk X kurang dari A, X lebih besar dari D nilainya 0. Sisanya yang tadi, linier menaik, linier menurun. Sama nih rumusnya. Ya, tinggal dibulak-balik. Selanjutnya ya, kalau kita tadi udah representasi kurva, selanjutnya kita akan berbicara tentang operasi pada himpunan fazi. Nah, ini penting banget untuk nanti proses pengambilan keputusan pada fazi ya. Jadi operasi dasar himpunan fazi ini terdiri dari komplement, gabungan dan irisan. Ini himpunan ya, himpunan ya. Yang pertama adalah operasi dasar komplement ya. Mohon maaf nih back sound-nya ya. Karena lagi bulan puasa, ibu rumahnya di depan masjid. Oke ya. I'm sorry. Nah, sekarang kita lihat operasi dasar komplement. Komplement itu kalau saya punya himpunan A, itu berarti di komplemennya tuh bisa ditulis A komplement kayak gitu atau boleh juga kayak gini. Ya. Jadi suatu himpunan fazi A pada himpunan semesta U, maka komplement dari himpunan fazi A adalah bentuknya seperti ini atau notasinya seperti ini. Didefinisikan sebagai mu ya, derajat keanggotaan dari komplement A itu adalah 1 dikurangi derajat keanggotaan dari himpunan A-nya itu sendiri. Jadi kalau saya punya derajat keanggotaan dari A itu adalah 0,24 misal ya, maka ini kurang di sini. Maka di sini mu A atau derajat keanggotaan dari komplement himpunan A itu adalah 1 kurang 0,24. Jadi derajat keanggotaan dari himpunan A komplemennya itu adalah 0,76. Nah, itu adalah komplement. Itu operasi dasar komplement. Yang kedua kita akan berbicara tentang gabungan. Gimana nih gabungan? Operasi dasar gabungan atau union ya. Jadi sebuah atau suatu himpunan semesta U dan dua himpunan fazi A dan B pada himpunan semesta U, itu operasi dasar gabungan A dan B bisa ditulis atau dinotasikan seperti ini. A gabungan B. A gabungan B. Ini kan udah teori himpunan ya. Yang didefinisikan berarti kita mau cari nih nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaannya mu dari A gabungan B itu adalah max dari mu ya atau dari nilai keanggotaan A dan nilai keanggotaan B. Artinya kalau max itu kita cari yang max dari di antara dua ini. Itu adalah gabungan. Jadi kalau saya punya contoh, saya punya nilai keanggotaan A itu adalah 0,24, nilai keanggotaan dari B itu adalah 0,5, maka
nilai keanggotaan dari A gabungan B adalah maks dari 0,24 dan 0,5. Cari yang paling maksimum atau cari nilai yang paling besar. Nah, gitu ya. Jadi memang sebelum mempelajari fazi itu kita harus pelajari dulu nih dasar-dasarnya. Operasi dasar pada fazinya kayak gimana. Kadang-kadang nanti ketika proses pengambilan keputusan ada yang bingung, Bu, ini kenapa sih pakai max, kenapa pakai min gitu. Karena kita harus tahu ini gabungan atau irisan gitu ya. Oke, nah kalau irisan ya sebaliknya sama kayak tadi apa namanya di operasi dasar gabungan ya. Kalau irisan itu notasinya seperti ini A irisan B. Jadi untuk mencari irisan dari apa namanya nilai keanggotaan dari A irisan B itu kita bukan pakai max tapi pakai min dari nilai keanggotaan A dan nilai keanggotaan B. Jadi kalau saya punya derajat keanggotaan dari himpunan A itu 0,24, lalu derajat keanggotaan dari B itu ada 0,5, maka sorry ini salah belum dirubah, maka derajat keanggotaan dari A irisan B ya itu adalah min ya dari nilai derajat keanggotaan A dan nilai derajat keanggotaan dari B. Ambil yang minnya, berarti 0,24 sama 0,5 mana yang paling kecil? Nah, itu 0,24 gitu ya. Nah, ini adalah latihan soal ya untuk kalian latihan. Saya rasa kalian yang ini semester apa namanya semesternya sudah semester tingkat atas sehingga saya rasa kalian perlu mengeksplor gitu ya. Nanti akan saya jelaskan sih ya ini untuk latihan soalnya. Jadi akan dibuat variabel fazi temperatur dengan 3 himpunan yaitu dingin, normal dan panas. Misalnya dingin kita notasikan dari 0 sampai 28, normal dari 25 sampai 35, panas dari 33 sampai 40. Nah, gambarkan representasi kurva dan fungsi keanggotaan dari masing-masing kondisi di atas. Nah, ini silakan kalian coba, nanti akan kita bahas dan kita diskusikan bersama. Ya, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.